Ya, Pagi, Pak Giga. shalom, shalom. Shalom, Kak. Langsung ya, Pak, ya. Apakah suara saya jelas, Odi? Iya, jelas, Kak. Jelas. Iya, Oke, silakan, baik. Kak. Ya, saudara, kita hari ini walaupun sudah lewat tahun 2024, kita udah masuk 2025, tapi kita masih dalam tema bagaimana kita mengevaluasi dan melangkah ke depan, ya. Jadi nanti mulai besok, baru kita akan memasuki fokus tahun 2025. Nah, saudara, karena itu kita masih akan merenungkan ulang apa yang menjadi khotbah hari Minggu, ya. Nah, saudara, hari Minggu kita mendengarkan, saudara, tema tentang gaya hidup murid Kristus. Nah, kita mau memperdalam ini sebagai evaluasi sepanjang tahun yang lalu untuk kita siap memasuki tahun 2025, tahun yang baru, saudara. Nah, kita mau ingat kembali hari Minggu, saudara, kita diingatkan bahwa kita adalah murid kerajaan, ya. Kita bukan murid biasa, kita murid kerajaan, kingdom disciple. Nah, kita mau belajar bagaimana menjadi murid kerajaan, apa gaya hidup murid kerajaan. Nah, kita langsung aja mengulang sedikit apa yang kita sudah belajar pada hari Minggu. Mari kita lihat berikutnya. Nah, waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai ayat 14, ya, dia, saudara, membalikkan urutan sebutan untuk dirinya. Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, jadi murid-murid menyebut dia guru dan Tuhan. Ingat ya, guru dan Tuhan. Urutannya guru dulu, baru Tuhan. Nah, tapi Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, Tuhan Yesus membalikkan urutannya, saudara. Ya, kalau murid-murid memanggil dia guru dan Tuhan, tapi Tuhan sendiri berkata, aku adalah Tuhan dan gurumu. Nah, mengapa dia balik urutannya, saudara? Ya, tentu ada maknanya, bukan sekedar ya dia kebetulan atau dia ya tak sengaja, tidak, ya. Tapi saudara, dia membalikkan urutannya ya untuk memberikan kontras, ya, karena dia tidak mau murid-muridnya berpikir dia hanya guru biasa saja, ya, dan Tuhan ya biasa saja. Nah, saudara, orang Yahudi memanggil ya guru mereka itu rabi, ya. Nah, kadang-kadang mereka juga memanggil gurunya tuan, ya, tuan, nggak pakai H ya, tapi tuan, master. Makanya dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, ya, guru Tuhan itu disebut master, ya. Jadi saudara, murid-murid ya di Yesus berharap murid-murid ya tidak menyangka dia hanya guru biasa, nggak ada bedanya sama rabi-rabi orang Yahudi, nggak ada bedanya sama ya master-master atau tuan-tuan ya orang Yahudi, saudara. Tapi dia mau menyatakan dengan membalikkan urutannya untuk menunjukkan kontras bahwa dia bukan guru dan tuan biasa, saudara, tapi dia adalah Tuhan, ya, dan guru. Nah, Tuhan, saudara, kata Tuhan, kurios, itu bisa dipergunakan, saudaraku, sebagai
Ya, artinya saudara adalah Tuhan di situ penguasa. Ya, bisa berarti apa saudaraku? Ya, penguasa tunggal dalam hidup dia, dalam hidup murid-muridnya. Juga bisa berarti raja, ya saudara. Dia adalah raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, ya. Atau dia adalah Yahweh itu sendiri yang disembah oleh orang Yahudi, saudara. Ya, dia mau menyatakan dia bukan Tuhan biasa, ya. Dia bukan master biasa aja, tapi dia Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Saudara, dia adalah raja di atas segala raja, dia penguasa hidup mereka, ya. Nah, kalau dia Yesus adalah Tuhan, penguasa raja, maka seharusnya murid-muridnya, saudara, menjadikan dia yang terutama, ya, karena dia adalah raja. Nah, saudara, apakah Tuhan Yesus raja dalam hidup saudara? Kalau dia raja, saudara akan menjadikan dia yang terutama. Kalau dia raja dalam hidup saudara, saudara akan membiarkan dia yang memerintah hidup saudara. Ya, nah inilah saudaraku implikasinya, penting sekali. Nah, kemudian baru Yesus adalah guru, rabi. Tapi guru sini dikaitkan dengan ketuhanannya. Ya, berarti saudara, Yesus ya akan, ya kalau dia adalah guru kita, maka kita belajar, ya apa yang kita pelajari, saudara. Kita akan belajar bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah dan bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah. Ya, karena itulah topik yang diajar oleh Tuhan Yesus terus-menerus, ya, sebagai guru dalam kerajaan Allah. Ya, makanya saudara, topiknya Tuhan Yesus dalam mengajar murid-muridnya adalah kerajaan Allah. Bagaimana hidup dalam kerajaan Allah dan bagaimana menghadirkan kerajaan Allah. Itu topik utamanya, ya saudara, apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, inilah artinya murid kerajaan, kingdom disciples. Topik ini, saudara, ya agak jarang dibahas dalam pemuritan, sehingga banyak orang Kristen nggak mengerti bahwa dia adalah murid kerajaan. Dia bukan sekedar murid, ya, yang biasa, saudara. Kita adalah murid kerajaan, ya. Nah, jadi next kita lihat apa definisinya murid kerajaan, saudara. Berikutnya kita lihat, saudara. Jadi murid kerajaan adalah orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus secara radikal, saudara. Menjadikan Tuhan Yesus yang terutama, menyerah penuh seluruh aspek kehidupannya di bawah otoritas ketuhanan Yesus, ya, hidup maksimal dalam kerajaan Allah, dan untuk tujuan kerajaan Allah. Ya, saudara, itulah kingdom disciples, ya, murid kerajaan. Jadi dia adalah orang yang mengikut Tuhan secara radikal. Menjadikan Tuhan Yesus yang terutama. Ya, jadi Yesus itu bukan nomor 2, nomor 3, tapi yang terutama. Dia menyerah penuh seluruh aspek kehidupannya. Ya, semua aspek kehidupannya diserahkan kepada Tuhan. Tidak ada area kehidupannya yang ditahan, tidak diserahkan kepada Tuhan. Ya, dia serahkan semua di bawah otoritas ketuhanan Yesus. Ya, dengan perkataan lain dia memberi, ya, keleluasaan untuk Tuhan Yesus memerintah dalam seluruh aspek kehidupannya. Dia hidup maksimal dalam kerajaan Allah dan untuk tujuan kerajaan Allah. Nah, jadi saudara, hidupnya tujuannya hanya satu, untuk tujuan kerajaan Allah. Itulah murid
kerajaan, ya, kingdom disciples. Nah, jadi saudara, kingdom disciples itu disebut juga duta kerajaan. Ya, dia adalah orang yang apa, saudara? Orang yang menjadi saudara wakil-wakil kerajaan Allah. Ya, representatifnya kerajaan Allah di bumi ini. Ya, dia dipanggil keluar dari kerajaan gelap. Kemudian saudaraku dipanggil untuk datang kepada Tuhan, tapi juga diutus kembali saudaraku ke dunia ini, ke dalam kerajaan kegelapan, untuk menjadi duta kerajaan Allah, menjadi representatif, menjadi apa saudaraku, ya, untuk mewakili duta-duta kerajaan, ya. Nah, saudara, itu sebabnya kita harus tahu, saudara, ya, kita bukan murid sembarangan, kita murid kerajaan, saudara. Nah, apa gaya hidup murid kerajaan? Mari kita, saudaraku, sama-sama akan lihat gaya hidup murid kerajaan. Ya, tentunya ya kita diingatkan lagi, saudaraku, 3B next. Ya, jadi saudara, gaya hidup murid kerajaan itu 3B. Nah, sepanjang tahun kita sudah belajar, saudara, bagaimana kita praktek 3B. Ya, pertama, berjalan bersama Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan. Nah, inilah praktek Coram Deo tiap hari, saudaraku. Ya, kalau kita dalam murid kerajaan, maka kita berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Raja kita tiap hari. Ya, jadi kita, saudara, kalau berjalan bersama dengan Raja kita, maka kita mengutamakan, ya, Raja kita. Kita mengutamakan Dia, dan kita memberi keleluasan supaya Raja kita memerintah hidup kita, saudara. Ya, itulah Coram Deo. Ya, jadi tiap hari kita praktek Coram Deo, saudara. Coram Deo artinya apa, saudara? Kita hidup di hadirat Tuhan, ya, di bawah otoritas Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itulah, saudaraku, langkah pertama, gaya hidup pertama, ya, murid kerajaan, saudara. Jadi tiap pagi kalau kita bangun pagi, saudara, ya, kita jangan lupa, saudara, kita langsung praktek Coram Deo, ya. Sejak kita berkata selamat pagi Tuhan Yesus, langsung, ya, kita beri kesempatan, saudaraku, ya, hari itu kita mau mengutamakan Tuhan. Ya, Tuhan harus jadi yang paling utama, saudara. Ya, jangan ada ilah lain di hadapan kita. Ya, dia harus jadi yang terutama. Kita beri kesempatan seluas-luasnya dia memerintah hidup kita. Itulah yang Alkitab ajarkan. Carilah dahulu, ya, carilah dahulu, utamakanlah, ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah terlebih dahulu, carilah, utamakanlah, ya, carilah pemerintahannya Tuhan, saudara, dan kebenarannya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau kita lakukan ini, saudara, ya, maka kita nggak usah khawatir untuk yang lain, saudara. Pasti kalau Tuhan memerintah hidup kita, ya, kalau hidup kita sesuai dengan kebenaran, ya, sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, saudara. Prinsip kerajaan Allah adalah kebenaran, righteousness, dikayosune di hati kita, saudara. Ya, maka segala hal pasti ditambahkan kepada kita, saudara. Nah, inilah gaya hidup pertama dari murid kerajaan. Ya, kenapa? Karena dia adalah
Tuhan kita, Raja kita, penguasa tunggal hidup kita, saudara. Maka kita praktek coram Deo setiap hari. Ya, terus sepanjang hari itu kita praktek terus coram Deo. Ya. Yang kedua, saudara, gaya hidup seorang murid kerajaan adalah belajar, ya, karena dia adalah guru kehidupan kita. Nah, tapi dia sekali lagi guru dalam konteks kerajaan, ya, berarti yang dia akan ajar adalah, saudara, berkaitan dengan kerajaan Allah, ya. Makanya, saudara, ya, apa yang dia ajarkan kepada kita, yaitu tema utamanya adalah tentang, ya, kerajaan Allah. Maka kita adalah pemagang yang tiap hari belajar apa itu kerajaan Allah, ya. Nah, banyak sekali, saudaraku, pemuritan tidak pernah membahas ini atau jarang, ya. Coba saudara kalau belajar, apa yang saudara pelajari? Ya, kerajaan Allah, saudara. Bayangkan Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematiannya, sebelum dia naik ke surga selama 40 hari, 40 malam, ya, apa yang dia ajarkan kepada muridnya? Dia ajar muridnya berulang-ulang 40 hari, 40 malam. Topiknya cuma satu, tentang kerajaan Allah. Karena memang kurikulum pemuritan itu adalah tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, apa yang saudara pelajari? Ya, apakah saudara pelajari tentang kerajaan Allah atau tidak? Kingdom disciples, murid kerajaan, belajarnya adalah tentang kerajaan Allah. Ya, makanya semua ajaran Yesus, coba nanti saudara perhatikan mulai dari Matius 4, 5, 6, seterusnya sampai Matius 28, saudara. Topik utamanya adalah kerajaan Allah. Nah, kalau kita nggak pernah mengerti firman kerajaan Allah, saudara, maka firman kerajaan Allah itu tidak menghasilkan buah dalam diri kita. Ya, maka kita nggak menjadi murid kerajaan yang benar. Saudara, murid kerajaan Allah itu menghasilkan buah, ya, 30, 60, 100 kali lipat. Nah, bagaimana supaya kita bisa jadi pelajar, pemagang yang baik? Kita harus berusaha menjadi murid kerajaan, yaitu, ya, murid yang punya tanah hati yang baik, saudara. Ya, nah kalau kita tanah hatinya tidak baik, kita nggak bisa menghasilkan buah, saudara. Ya, ada orang tanah hati pinggir jalan. Nah, ini bahaya, saudara. Tanah hati pinggir jalan adalah orang yang tanah hatinya seperti tanah yang ada di pinggir jalan. Pinggir jalan itu antara, ya, ladang dan jalan, ya, trotoar lah kira-kira begitu. Kalau tanah di trotoar paling bahaya, saudara. Kalau benih yang ditabur jatuh di situ, ya, kata firman Tuhan, diinjak-injak, matilah benih itu, saudara. Atau, ya, dimakan oleh burung, ya, karena trotoar, ya, saudara. Nah, seringkali ada orang hatinya adalah hati tanah pinggir jalan. Ya, siapakah orang yang punya tanah hati seperti tanah pinggir jalan? Nah, Yesus menjelaskan, itu seperti orang yang dengar firman kerajaan, ingat, firman tentang kerajaan Allah, ya, tapi dia tidak mengerti, saudara. Kenapa dia tidak mengerti, saudara? Ya, karena tanah hatinya seperti tanah pinggir jalan.
Nah, tanah pinggir jalan ini bicara tentang orang yang mendua hatinya. Ada di antara ladang dan jalan. Ya, jadi tanah antara, saudara. Tidak fokus, tidak ke ladang, tidak juga ke jalan. Di tengah-tengah. Nah, ada orang ketika dengar firman kerajaan, ya dia tercabang, hatinya bercabang, hatinya terpecah, tidak konsentrasi, tidak fokus, saudara. Ya, dia dengar firman sambil dengar yang lain. Ya, dia lihat apa ini, saudara, doa pagi sambil ya saudara baca bacaan yang lain. Ya, dia matiin aja mic-nya, kan nggak ada yang tahu, saudara. Ya kan, sambil dengerin pembicara ya bicara tentang firman kerajaan, tapi dia juga punya aktivitas yang lain, tidak fokus, ya seperti Eutikus. Ya, dia mungkin ngantuk, saudara, ya karena khotbahnya Paulus mungkin terlalu panjang, ya maka dia nggak fokus, saudaraku. Ya, dengar Paulus dikit, dengar juga yang di luar, jatuh dia, saudara. Ya, nah kita jangan jadi orang Kristen yang tanah hatinya pinggir jalan, tidak fokus, maka kita nggak akan pernah menangkap firman tentang kerajaan. Nah, tanah hati yang kedua, saudara, adalah tanah hati batu, ya, berbatu. Siapa ini, saudara? Ini orang mendingan dikit. Dia dengar firman, ya, tanah berbatu itu gini, saudara. Ya, tanah itu tipis, ya, di dalamnya penuh batu, kira-kira gitu. Tapi tipis, ada tanah, tapi tipis sekali. Waktu benih itu jatuh, dia tumbuh nggak? Tumbuh sementara, tapi hanya segede toge. Ya, ini mungkin disebut Kristen toge, saudara ya. Tumbuh sedikit, tapi akarnya nggak dalam, saudara. Ya, nah ini siapa, saudara? Ini orang yang dengar firman, biasanya dia excited. Ya, wow, dia bersuka cita. Wih, hebat ya firmannya ya. Aduh, hari ini bagus loh. Waduh, firman Tuhan perumpamannya bagus sekali. Gue demen banget. Ya, dia suka cita, dia terima firman itu. Tapi belum sampai dia praktek, saudara. Baru mau praktek, saudara. Ya, ketika pencobaan datang, matahari datang, layulah ya toge itu, saudara, karena dia tidak berakar dalam, saudara. Dia nggak sampai praktek, ya baru mau praktek aja, saudara, dia udah mundur. Baru dapat tantangan dia udah murtad, saudara. Ya, nah ini adalah, saudaraku, orang yang dengar firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Ingat, konteksnya tentang kerajaan Allah. Tapi dia cuman dengar sekali aja. Ya, wah, sukacita, senang. Nggak pernah diulang firman Tuhannya, nggak pernah dipelajari lagi, nggak pernah, saudaraku, bertekun di dalamnya. Maka, saudara, firman Tuhan itu hanya tinggal di pikiran sadarnya. Ingat, memori pikiran sadar adalah memori jangka pendek. Kalau saudara hanya dengar firman sekali-sekali, dan saudara nggak tekun mempelajarinya, mengulanginya, mendalaminya, maka saudara nggak pernah firman itu berakar. Yesus bilang, jika engkau jika engkau tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Nah, apakah saudara tanah berbatu? Orang yang tanah berbatu juga tidak berbuah, saudara. Ya, tidak berbuah. Nah, ada orang tanah yang bersemak duri. Nah, ini yang ketiga, saudara. Ya, tanah bersemak duri ini siapa, saudara? Orang yang udah menerima firman tentang kerajaan Allah, dia terima, saudara. Dan mulai bertumbuh sebenarnya, saudara. Tapi sayang, dalam tempat yang sama ada tanaman yang lain.
namanya tanaman duri, saudara. Nah, apakah tanaman duri ini, saudara? Ya, tanaman duri ini adalah pesaingnya. Ada saingan di tanah itu, saudara. Ya, mestinya, saudara, ya, benih ini tumbuh sendirian, ya, tapi ada saingannya. Ada tanaman lain yang mencuri nutrisi-nutrisi yang ada di tanah yang sama, yang mencuri apa, saudaraku, tempat buat menerima sinar matahari, saudara. Ya, jadi ada saingannya. Akibatnya apa, saudara? Ya, tanah hati yang berduri ini, akibatnya, saudara, benih yang masuk, benih kerajaan Allah, firman kerajaan Allah, tidak bisa berbuah. Ya, ada terjemahan yang bilang, Injil yang bilang tidak berbuah, ada yang bilang tidak berbuah matang karena dia dicekek, ya, dicekek oleh apa, saudaraku? Oleh tanaman semak duri ini. Nah, pertanyaannya, siapa semak duri ini, saudara? Nah, Alkitab menjelaskan, Yesus menjelaskan, semak duri ini adalah kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, saudara. Itu dia, ya, tipu daya kekayaan, ya, dan kekhawatiran, ya, saudara. Orang ini nggak berjaga-jaga, dia tiap hari, saudara, membiarkan dirinya, saudara, dipengaruhi oleh informasi-informasi yang ada di dunia ini, ya. Dia mulai lihat YouTube, lihat Facebook, lihat IG, lihat apa aja, ya, saudara, di medsos. Kemudian dia mulai, ya, wow, saudaraku, masuklah dia akan apa, saudara, tipu daya kekayaan ini, ya. Dunia mulai ngajar dia. Kalau kamu mau bahagia, mesti kaya. Kalau kamu mau hidup ini berarti, kamu mesti kaya. Uang itu penting, ya. Ingat, saudara, mamon itu disebut di dalam Alkitab sebagai, ya, apa, saudaraku, yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur. Ya, jadi, saudara, mamon itu dia kalau jadi tuan, dia itu penipu, saudara. Dia akan tipu kita. Ya, dia tidak jujur, dia akan tipu kita. Ya, sehingga kita buta, saudara. Ya, kita tidak melihat uang sebagaimana dia adanya. Kita ketipu. Kita pikir uang segala-galanya, uang paling penting. Kalau nggak ada uang, aku nggak bisa hidup. Nah, itu dia. Kita udah ketipu, saudara. Ya, akhirnya kita, ya, menjadikan uang nomor satu dalam hidup kita. Akhirnya kita menjadikan, ya, kekayaan, ya, yang terutama. Nah, tadi itu bukan Yesus lagi yang terutama. Ya, keuangan kita yang terutama. Akhirnya, ya, kita hidupnya apa, saudara? Kita utamakan uang. Kita cari uang. Kita utamakan dapat uang. Kita hidup untuk uang. Kita, saudaraku, fokus kepada uang. Akhirnya, saudara, ya, lama-lama kita hidupnya mulai penuh kekhawatiran, saudara. Khawatir adalah tanda orang yang cinta uang, saudara. Ya, jadi orang cinta uang itu, saudara, khawatir sekali hidupnya. Ya, lu nanti makan apa? Ya, kalau nggak ada uang gimana ya? Saya bisa hidup nggak ya? Tahun-tahun ini gimana ya? Wah, itu dia, saudara. Akhirnya kita nomor satukan uang. Atau kita nomor satukan cari uang. Udah, saudara. Ya, kita hidup dalam ketergesaan, saudara. Ya, kita mulai sepanjang hari, mulai dari bangun, saudara. Ya, kita udah nggak ada waktu untuk cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, nggak ada lagi, saudara.
Kita begitu bangun pagi, saudara, langsung ya pikiran kita, duit, duit, susah, susah, duit, duit. Oh, kita cari duit, saudara. Kita banting setir, banting ya tulang, banting apalagi istri, banting anak, banting semuanya, saudara. Ya, kita cari duit, ya. Akhirnya, saudara, kita nggak punya waktu lagi, saudara. Nggak punya waktu buat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Nggak punya waktu untuk saat teduh, nggak punya waktu untuk apa, saudara? Ya, kita sungguh-sungguh, saudara, mencari kerajaan Allah. Nah, akibatnya kita nggak mungkin berbuah. Nah, inilah tanah hati yang bersemak duri, saudara. Kita nggak mungkin bisa berbuah. Kita harus jadi tanah yang baik. Ya, itulah tanah hati murid kerajaan, saudara. Ya, jadi siapa tanah hati yang baik? Yang tidak seperti yang tiga lainnya, saudara. Itulah tanah hati yang baik. Ya. Tanah hati yang baik tidak seperti tanah hati pinggir jalan. Yang tidak fokus, tapi dia fokus, saudara. Tanah hati yang baik adalah tidak seperti tanah hati yang berbatu. Tapi dia, saudara, terus mendalam, bertekun dalam firman kerajaan. Tanah hati yang, ya saudara, baik bukanlah seperti tanah hati yang bersemak duri, saudara. Ya, yang apa? Yang ada tanaman saudaraku, semak duri menghimpit dia. Ya, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpit dia, saudara. Tanah hati yang baik adalah tanah hati yang mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hatinya, saudara, dan bertekun di dalamnya, maka dia akan, saudaraku, menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat. Saudara, itulah ya kingdom disciples. Ya, dia punya tanah hati yang baik. Nah, kalau kita tiap hari berjalan bersama Tuhan, belajar dari guru rabi kita Yesus, kita pasti berubah serupa dengan Kristus. Ya, kenapa, saudara? Karena kita adalah murid kerajaan. Ya, pasti kita akan, saudaraku, berubah. Ya, kalau Yesus jadi raja dalam diri kita, maka ego kita pasti akan mati tiap hari. Ya, kalau dia jadi raja, ego kita mati. Tapi kalau ego kita jadi raja, wow, itu kerajaan ego namanya, saudara. Ya, nah, jangan lupa, saudara, kalau kita murid kerajaan, ya, maka, saudara, tujuan hidup kita adalah menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap aspek ya kehidupan. Ya, kita, saudaraku, mau menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap aspek kerajaan Allah, aspek kehidupan ini, saudara. Ya, karena kita adalah duta kerajaan. Ingat, saudara. Nah, yang terakhir, saudara. Jadi, saudara, kita mau terus ingat ya, kita udah belajar sepanjang tahun ini bagaimana kita, saudara, ya bergaya hidup murid kerajaan. Ya. Nah, saudara, sekali lagi kita dipanggil oleh Tuhan untuk diutus ke dalam dunia ini sebagai duta kerajaannya. Ya, kita lihat Markus 3, saudara, ayat 13 sampai ayat 15. Next. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saudara, inilah murid kerajaan, saudara. Ya, kita
panggil ya untuk datang kepadanya, untuk menyertai dia, saudara. Ya, jadi ini saudaraku prosesnya kita jadi murid kerajaan. Ya, dan nggak sampai di situ. Dan untuk diutusnya. Nah, kata diutus, saudara, itu mempunyai konsep kita adalah duta kerajaannya, utusannya, ya duta-dutanya, saudara. Nah, untuk apa kita diutus? Untuk memberitakan Injil kerajaan. Ya, kita ya diutus untuk memberitakan Injil kerajaan. Nah, Injil kerajaan itu, saudara, ya itu adalah Injil yang disertai dengan kuasa. Ya, jadi kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tapi terdiri dari demonstrasi kuasa. Ya, karena kerajaan Allah itu musuhnya kerajaan kegelapan, saudara. Makanya ya kalau kita adalah utusannya, kita memberitakan Injil kerajaan, maka Injil kerajaan itu disertai kuasa, saudara, untuk kita mengusir setan, musuh kerajaan kegelapan, kerajaan Allah, saudara. Ya, nah, saudara, kita adalah duta-duta kerajaannya. Oleh sebab itu, saudara, mari, saudara, ya kita mau terus praktekkan bergaya hidup murid kerajaan, kingdom disciples. Ini yang kita diingatkan sepanjang minggu ini, saudara, dan nanti besok kita akan, saudaraku, mulai berfokus apa yang Tuhan mau kita lakukan di tahun depan, saudara. Ya, supaya saudara ya kita benar-benar terus bertumbuh sebagai murid Kristus. Itu yang saya mau sampaikan, dan saya berharap hari ini apa yang saya sampaikan ya bisa menjadi pedoman buat kita ya mengevaluasi dan kita, saudaraku, untuk maju, semakin maju ke depan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Baik, terima kasih Kak Edi buat kebenaran firman pagi hari ini. Kembali kita diingatkan ya Kak tentang status kita itu murid kerajaan ya, duta kerajaan. Memang firman itu harus berulang-ulang ya Kak, harus repetisi ya. Jadi Iya. tegurannya hari ini tuh tanpa sadar seringkali, oh saya kayak tanah yang berbatu berarti. Sekali mendengar sukacita, habis itu lupa. Dan Hmm. ternyata memang kita perlu mengulang-ulang, merepetisi dan bertekun ya Kak, Ya, untuk supaya kita bisa berbuah gitu. betul. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, mungkin kalau ada dapat sesuatu ya, boleh disampaikan atau juga mungkin ada pertanyaan juga boleh disampaikan ya, silakan. Jadi hari ini kita kembali mendengar tentang Yesus itu adalah Tuhan dan Guru kita ya. Nah itu satu paket ya Kak. Ya, betul. Nah kesimpulannya jadi kita adalah murid kerajaan ya, yang harus jadi duta kerajaan Allah. Nah oke, silakan Bapak Ibu kalau ada mau bagikan sesuatu atau mau bertanya, boleh lewat chat atau juga buka mic-nya langsung. Ya, jadi kita jangan lupa kita mesti mengutamakan dia karena dia raja kita kan, Ya, dan sekedar dia guru kehidupan kita aja, tapi dia Tuhan, penguasa, raja. Jadi kita harus menjadikan dia yang terutama dan yang memerintah hidup kita tiap hari. Itu inti yang paling pentingnya dalam menjadi murid kerajaan. Oke, ada Bapak Ibu Saudara yang kalau mau bertanya silakan. Ya,
sepertinya sudah jelas dan udah siap buat visi tahun depan, Kak. Ya, oke. Jangan lupa besok kita akan uh, mengarah kepada visi atau fokus ya tahun depan ya. Jadi siapkan diri, saya sangat excited ya. Tuhan terus bawa kita semakin uh, bertumbuh sebagai murid Kristus ya. Oke, baik. Oke. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati Kak Edi. Terima Ya, bye. kasih. Baik, Bapak Ibu, Saudara, eh, kita selesaikan ya mesbah pagi hari ini dan kita akan ketemu lagi di hari Senin ya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Kak Terima Yai. kasih Thank you. semuanya. Terima kasih.